kontrol antara CPU dan komponen lainnya. Jadi seperti
perangkat lain. Yang kelima itu ada universal synchronous atau merupakan SPI atau universal synchronous, ya hampir sama dengan yang keempat tadi. Namun fungsinya itu untuk komunikasi serial dengan perangkat lain, sama saja ya. Nah, yang keenam itu yang terakhir itu ada I2C atau Inter-Integrated Circuit yang bertugas sebagai protokol komunikasi dua kawan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa peripheral dengan microcontroller yang menggunakan hanya dua jalur. Ya, nah baik saja langsung ke materi komponen kelima ya. Komponen kelima yaitu interrupt system, yang dimana interrupt system tersendiri itu merupakan mekanisme yang memungkinkan microcontroller untuk merespon kejadian, yaitu untuk merespon kejadian dengan eksternal atau internal secara efisien tanpa harus menerus memantau status setiap perangkat atau peripheral. Yang dimana jenis-jenis interrupt system tersendiri ada tiga, yaitu interrupt eksternal, yang kedua itu interrupt internal, yang ketiga itu software interrupt. Nah, pada komponen yang keenam itu ada input output ports atau I/O ports, yang dimana fungsinya sebagai antarmuka fisik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti sensor, saklar, LED, motor, dan berbagai komponen lainnya. Yang dimana jenis-jenis I/O port tersebut itu yang pertama itu ada digital I/O port, yang kedua itu ada analog I/O ports, yang ketiga itu ada special function atau special function I/O ports. Yang ketujuh itu ada komponen ketujuh itu ada clock system, yang dimana clock system itu menyediakan sinyal waktu yang diperlukan untuk sinkronisasi dan pengoperasian seluruh sistem dalam microcontroller. Yang dimana jenis komponen utama pada clock system tersebut itu ada sumber clock, ada clock distribusi, ada clock control, dan ada low power modes, dan yang terakhir itu ada clock collaboration. Nah, pada komponen yang ke-8 itu ada power management, yang dimana power management tersendiri itu merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan konsumsi daya dalam perangkat. Nah, komponen utama pada power management yaitu yang pertama itu ada power mode atau mode daya. Nah, yang kedua itu ada voltage scaling, yang ketiga itu ada clock gating, yang keempat itu ada power domains, dan yang kelima itu ada power on reset atau POR, dan blowout detection atau blowout. Nah, pada komponen terakhir pada arsitektur microcontroller itu ada on chip, debugging and programming interface, yang dimana one chip debugging and programming interface itu bertugas sebagai memungkinkan pengembangan untuk memprogram, menguji, dan memecahkan masalah. Dia sebagai program terakhir yaitu penguji dan memecahkan masalah pada perangkat lunak yang berjalan pada microcontroller. Yang dimana komponen utama one chip debugging and programming interface itu ada insistent programming atau ISP. Yang kedua itu ada one chip debugging atau OCD. Yang ketiga itu ada JAT atau Joint Test Action Group. Yang keempat itu ada bootloader. Yang kelima itu ada serial wire debug atau SWD. Nah, yang keenam itu ada debugging features. Nah, itu saja